wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Fathul Hawa dengan NIM 12320100179. Dalam video kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Mulai dari soal yang pertama. Apa itu manajemen pengetahuan dan kenapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam? Jadi, manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah proses untuk mengelola informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu dalam sebuah organisasi, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, sampai membagikannya supaya bisa digunakan untuk kemajuan bersama. Di lembaga pendidikan Islam, menurut saya manajemen pengetahuan itu sangatlah penting. Karena dalam dunia keislaman, banyak pengetahuan itu disampaikan secara lisan, bahkan berdasarkan pengalaman. Misalnya, cara seorang ustadz membimbing santri atau metode pengajaran Al-Quran yang digunakan di pesantren. Nah, kalau semua pengetahuan itu nggak dicatat dan disusun dengan baik, bisa jadi hilang begitu aja saat pengajarnya sudah nggak ada atau pindah tempat. Selain itu, manajemen pengetahuan juga membantu menjaga kesinambungan program. Misalnya, kalau ada pergantian pengurus, maka pengetahuan tentang program sebelumnya bisa tetap dijalankan karena sudah terdokumentasikan. Tapi memang tantangan penerapannya juga nggak sedikit. Salah satunya adalah budaya nggak nulis. Banyak orang yang merasa cukup dengan hafalan atau menyampaikan ilmu secara langsung tanpa perlu mendokumentasikan. Belum lagi kalau lembaganya belum terbiasa pakai teknologi. Itu juga bisa jadi kendala. Tapi kalau kita mulai pelan-pelan, misalnya dengan mendokumentasikan program tahunan, metode pengajaran, atau strategi dakwah, itu udah jadi langkah awal yang bagus untuk manajemen pengetahuan. Jadi intinya, menurut saya, manajemen pengetahuan itu penting banget untuk menjaga, menyebarkan, dan mengembangkan nilai-nilai Islam dalam lembaga pendidikan Islam. Dilanjut soal yang kedua, yaitu perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge, serta contohnya dalam dunia pesantren atau organisasi keislaman. Dalam manajemen pengetahuan, kita mengenal dua jenis utama, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat pribadi, sulit dijelaskan, dan biasanya diperoleh melalui pengalaman langsung. Contohnya, cara seorang kiai mengelola hati santri, cara meredam konflik di antara jamaah, atau intuisi dalam memberi nasihat. Nah, ini tidak bisa diajarkan hanya lewat buku, butuh keteladanan dan pembiasaan. Sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah didokumentasikan, bisa dibaca, ditulis, dan diajarkan secara formal. Misalnya, buku fikih, modul kajian, dokumentasi program kerja di organisasi masjid, atau catatan khutbah Jumat. Nah, contoh nyata sendiri di pesantren, tacit knowledge tampak saat santri belajar cara hidup sederhana dan sabar dari gurunya. Itu tidak ada di buku, tapi bisa dilihat dari bagaimana sang guru bersikap sehari-hari. Sementara explicit knowledge
bisa ditemukan dalam kitab kuning yang mereka pelajari atau aturan tertulis tentang jadwal harian santri. Memahami perbedaan ini penting agar kita bisa tahu mana pengetahuan yang perlu dibukukan dan mana yang harus diwariskan lewat keteladanan dan pengalaman langsung. Sekarang kita bahas soal ketiga. Bagaimana proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman dengan dikaitkan akhlak kerja, kepercayaan, dan budaya kolegial. Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan itu adalah kunci dari kemajuan organisasi, termasuk organisasi berbasis nilai-nilai keislaman. Menurut saya, proses ini bisa dibangun lewat 3 hal utama. Akhlak kerja yang baik, rasa saling percaya, dan budaya kolegial. Pertama, dari segi akhlak kerja. Kalau anggota organisasi punya niat yang lurus, gak pelit ilmu, dan sadar bahwa berbagi itu bagian dari ibadah, maka sharing pengetahuan akan tumbuh secara alami. Yang kedua, kepercayaan. Kalau suasana organisasi saling percaya, setiap orang merasa aman untuk berbagi ide, pengalaman, atau solusi tanpa takut diremehkan atau dianggap salah. Nah, ini penting banget untuk mendorong diskusi yang sehat. Lalu, yang ketiga adalah budaya kolegial. Artinya, semua anggota merasa sejajar dan saling melengkapi. Gak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih pintar. Contohnya, bisa kita lihat di remaja masjid atau komunitas dakwah, di mana senior itu membimbing junior dengan santai, tapi tetap bertanggung jawab. Nah, dengan 3 hal ini, proses berbagi pengetahuan gak cuma jadi kegiatan organisasi, tapi juga jadi bagian dari amal jariah. Ilmu yang dibagi, insya Allah akan terus mengalir pahalanya. Dilanjut ke soal yang keempat. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Mana yang paling krusial dan mengapa? Nah, ada 5 tahapan utama dalam siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama, identifikasi pengetahuan, yaitu menentukan jenis-jenis pengetahuan apa yang dimiliki dan dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua, akuisisi pengetahuan, yaitu mengumpulkan pengetahuan dari sumber internal maupun eksternal. Yang ketiga, penyimpanan pengetahuan, yaitu menyimpan pengetahuan secara sistematis, misalnya dalam bentuk arsip, database,
atau buku panduan. Yang keempat, distribusi pengetahuan, yaitu menyebarkan pengetahuan ke orang yang membutuhkan melalui pelatihan, diskusi, atau media digital. Yang kelima, aplikasi pengetahuan, yaitu menerapkan pengetahuan itu dalam aktivitas nyata di organisasi. Kalau menurut saya, yang paling krusial adalah tahap aplikasi pengetahuan. Karena percuma kalau ilmunya sudah disimpan dan dibagikan, tapi nggak dipakai untuk membuat keputusan atau memperbaiki progres kerja. Contohnya, di organisasi tempat saya aktif, yaitu Ritma Mahad. Kita punya arsip program mentoring dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, arsip itu bukan cuma disimpan, tapi benar-benar dijadikan panduan dan diterapkan oleh mentor baru. Jadi, hasil pembinaannya bisa lebih terarah dan berkualitas. Selanjutnya, soal yang terakhir. Peran teknologi informasi dalam manajemen pengetahuan serta potensi dan tantangannya di lembaga keagamaan. Teknologi informasi atau TI saat ini punya peran yang luar biasa dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan. Dengan teknologi, proses penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran pengetahuan jadi jauh lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Kalau dulu, pengetahuan hanya bisa disimpan dalam bentuk fisik seperti catatan tangan atau dokumen kertas, sekarang kita bisa menyimpannya secara digital. Misalnya, ceramah-ceramah Ustadz bisa direkam dan diunggah ke YouTube atau disimpan di Google Drive. Atau materi kajian bisa dibuat dalam bentuk PDF dan dibagikan ke grup WhatsApp atau Telegram jamaah. Contoh lainnya, laporan kegiatan masjid atau dokumentasi pengajian rutin bisa diarsipkan secara online. Jadi, ketika ada pergantian pengurus, informasi itu nggak hilang. Ini penting banget buat menjaga kesinambungan program. Bahkan, teknologi juga bisa digunakan untuk membangun sistem e-learning berbasis Islam, tempat para santri atau jamaah bisa belajar materi agama dari rumah. Hal ini sangat membantu, apalagi saat pandemi kemarin. Banyak pesantren dan madrasah yang mulai menggunakan Zoom, Google Meet, bahkan YouTube Live untuk menyampaikan materi. Tapi, tentu saja nggak semua semulus itu. Ada beberapa tantangan yang saya lihat cukup signifikan, terutama di lembaga keagamaan yang tradisional. Pertama, soal keterbatasan infrastruktur. Nggak semua tempat punya akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai. Misalnya, pesantren di daerah pelosok mungkin masih kesulitan buat akses internet, apalagi mengelola data digital. Kedua, masih ada resistensi budaya. Beberapa orang, terutama yang sudah terbiasa dengan metode lama, merasa bahwa penggunaan teknologi bisa merusak nilai-nilai tradisi. Ada anggapan bahwa belajar itu harus tatap muka atau ilmu agama nggak layak dikemas dalam bentuk konten digital. Ketiga, kurangnya pelatihan dan literasi digital.
Banyak pengurus masjid atau guru ngaji yang belum terbiasa menggunakan tools digital. Entah itu karena belum pernah diajari atau karena merasa gaptek dan takut salah. Nah, menurut saya pribadi, tantangan ini bisa diatasi secara bertahap dan bijak. Kita nggak harus serba digital, tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti mendokumentasikan kegiatan rutin, mengarsipkan materi ceramah di folder online, atau ngajarin satu dua orang di organisasi cara pakai Google Drive. Lama-lama, penggunaan teknologi akan terasa lebih mudah dan natural. Kuncinya adalah niat yang lurus dan tujuan yang jelas. Teknologi hanyalah alat. Kalau digunakan dengan benar, ia bisa memperluas jangkauan dakwah, mempercepat proses pembelajaran, dan menjaga ilmu agar tidak hilang. Tapi, kalau disalahgunakan, tentu bisa jadi masalah juga. Maka dari itu, di lembaga pendidikan Islam, kita perlu membangun mindset bahwa teknologi bukan musuh, tapi sahabat dakwah. Kita bisa tetap menjaga adab dan nilai-nilai keislaman sambil memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Kesimpulannya, teknologi informasi itu punya peran penting banget dalam mendukung manajemen pengetahuan, asal digunakan secara tepat, bertahap, dan tetap sesuai dengan semangat dan nilai Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.